Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Friska Stianingrum dengan NIM 228221033 akan menjelaskan tentang berwudu, tayamum, dan istinja. Ketiga materi tersebut merupakan materi toharoh. Lalu, toharoh itu apa ya? Nah, untuk lebih paham, mari kita simak baik-baik materi berikut ya. Nah, toharoh secara harfiah berarti bersih dan suci. Toharoh berarti mensucikan diri, pakaian, tempat dari hadas dan najis. Hukum toharoh adalah wajib. Boleh dikatakan bahwa tanpa toharoh, ibadah kita tidak diterima dan tidak sah. Allah berfirman, "Hai orang-orang yang berselimut, bangunlah, kemudian beri peringatan, dan agunglah Tuhanmu, dan bersihkanlah pakaianmu." Dalam surat Al-Baqarah ayat 222 juga dijelaskan bahwa sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan diri. Salah satu toharoh adalah berwudu. Wudu menurut bahasa artinya bersih dan indah. Wudu untuk menghilangkan hadas kecil yang dimulai dengan niat, membasuh muka, membasuh kedua belah tangan, menyapu kepala, membasuh kedua telinga, membasuh kedua belah kaki. Orang yang hendak melaksanakan sholat, wajib hukumnya untuk berwudu, karena wudu merupakan syarat sah sholat. Ada beberapa syarat-syarat wudu. Yang pertama Islam, yang kedua tamyiz, yakni dapat membedakan baik buruk sesuatu pekerjaan. Yang ketiga tidak berhadas besar. Yang keempat dengan air suci lagi mensucikan. Yang kelima tidak ada sesuatu yang menghalangi air seperti getah atau cat. Yang keenam mengetahui mana yang wajib dan mana yang sunnah. Fardu wudu ada 7 perkara. Yang pertama, berniat ketika meratakan air ke seluruh muka. Membasuh muka sebanyak 3 kali. Membasuh kedua tangan sampai siku sebanyak 3 kali. Mengusap sebagian rambut kepala sebanyak 3 kali. Mengusap telinga dua-duanya sebanyak 3 kali. Membasuh kedua belah kaki sampai mata kaki sebanyak 3 kali. Yang ketujuh adalah tertib. Tertib di sini artinya mendahulukan mana yang harus didahulukan dan mengakhiri mana yang harus diakhiri. Terdapat beberapa sunnah wudhu. Yang pertama, membaca basmalah pada permulaan berwudhu. Yang kedua, membasuh kedua telapak tangan sampai pergelangan tangan. Yang ketiga, berkumur-kumur. Yang keempat, membasuh lubang hidung sebelum berniat. Yang kelima, menyapu kedua telinga luar dan dalam. Yang keenam, mendahulukan anggota kanan dan kiri. Yang ketujuh, meniga-kalikan ketika membasuh. Yang kedelapan, membasuh sela-sela jari tangan dan kaki. Yang kesembilan, membaca doa sesudah berwudu. Lalu selanjutnya ada beberapa hal yang dapat membatalkan wudu. Yang pertama, keluar sesuatu dari kubul dan dubur. Misalnya, buang air kecil maupun besar atau keluar angin dan sebagainya. Yang kedua, hilang akal sebab gila, pingsan, mabuk, dan tidur nyenyak. Yang ketiga, tersentuh kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya dengan tidak memakai penutup. Muhrim artinya keluarga yang tidak boleh dinikahi. Lalu yang keempat, tersentuh kemaluan dengan telapak tangan atau jari-jari yang tidak memakai penutup, walaupun kemaluannya sendiri. Yang kelima, murtad, yaitu keluar dari agama Islam. Berikut tata cara berwudu yang baik dan benar.
Demikian tata cara berwudu. Berwudu itu hukumnya wajib ketika kita hendak bersembahyang, tawaf, sunat, menyentuh Al-Quran, dan lain sebagainya. Bersifat sunnah ketika kita hendak mendengarkan Al-Quran, mendengarkan bacaan hadis, membaca kitab tafsir, dan lain sebagainya. Toharoh selanjutnya adalah tayamum. Tayamum ialah mengusap muka dan dua belah tangan dengan debu yang suci. Terdapat beberapa syarat-syarat tayamum yang dibolehkan. Yang pertama, jika tidak ada air dan telah berusaha mencari tetapi tidak bertemu. Yang kedua, berhalangan menggunakan air, misalnya sedang sakit, dan tidak dapat menggunakan air. Karena jika tetap menggunakan air, maka penyakitnya akan kambuh. Lalu syarat yang ketiga adalah telah masuk waktu sholat. Syarat yang keempat adalah dengan menggunakan debu yang suci, tidak bercampur dengan benda yang lain. Syarat yang kelima adalah menyapu muka dan dua tangan dengan 2 kali pindah. Adapun anggota tubuh yang ditayamumin adalah muka dan 2 belah tangan hingga siku. Ada rukun-rukun tayamum. Yang pertama, berniat ketika menyapu debu tanah ke muka. Yang kedua, menyapu muka. Yang ketiga, menyapu kedua belah tangan. Yang keempat adalah tertib. Beberapa sunnah tayamum seperti membaca basmalah, mendahulukan menyapu tangan kanan dari yang kiri, dan memulaikan bagian atas dari bagian bawah ketika menyapu muka. Yang ketiga adalah menipiskan debu. Ada beberapa perkara yang dapat membatalkan tayamum. Yang pertama, berlaku sesuatu daripada perkara-perkara yang membatalkan wudhu. Yang kedua, melibatkan air dan mendapatkan air sekiranya bertayamum karena ketidakadaan air. Yang ketiga, murtad atau keluar dari agama Islam. Sebelum bertayamum, hendaknya berniat terlebih dahulu. Berikut adalah tata cara tayamum dan niatnya. Tayamum. Berniat melakukan tayamum. Mengusap wajah dengan 2 telapak tangan. Mengusap punggung telapak tangan kanan dengan tangan kiri dan sebaliknya. Selain wudhu dan tayamum, toharoh selanjutnya adalah istinja. Istinja adalah menghilangkan najis yang keluar dari kubul atau dubur dengan air atau batu atau benda keras lainnya yang suci, dapat menghilangkan najis dan tidak haram menggunakannya. Nah, ada beberapa hukum istinja. Yang pertama, bersifat wajib jika yang dikeluarkan adalah najis yang kotor lagi basah, seperti air seni dan kotoran manusia. Bersifat sunnah jika yang dikeluarkan adalah najis yang tidak kotor, seperti cacing. Bersifat mubah jika beristinja dari keringat. Bersifat makruh jika yang dikeluarkan adalah kentut. Bersikap haram jika beristinja dengan benda yang dimuliakan seperti buah-buahan. Bersifat khilaf al-aula, yaitu antara mubah dan makruh jika beristinja dengan air zam-zam. Dalam Islam, ada beberapa adab yang perlu diperhatikan saat membuang hajat. Yang pertama adalah istimbar. Istimbar di sini yaitu mengeluarkan kotoran yang tersisa dari mahraj, baik itu air kencing maupun kotoran, sampai dirasa tidak ada lagi kotoran yang tersisa. Nah, selanjutnya diharamkan buang hajat di atas kuburan. Alasan mengenai pendapat ini karena kuburan merupakan tempat di mana orang bisa mengambil nasihat dan pelajaran. Maka, adab ini sangat buruk jika dilakukan karena membuka aurat di atas kuburan termasuk mengotorinya. Nah, selanjutnya itu tidak boleh membuang hajat pada air yang tergenang. Diriwayatkan dari Jabir, Rasulullah SAW melarang kencing pada air yang tergenang. Yang keempat, dilarang buang hajat di tempat sumber air, tempat lalu lalang manusia, dan tempat bernaungan mereka. Rasulullah bersabda, berhati-hatilah kalian dalam 2 hal yang dilaknati. Sahabat Nabi berkata, apa hal yang dilaknati tersebut? Beliau menjawab, orang yang membuang hajat di jalan yang bisa dilalui manusia atau di tempat yang biasa mereka naungi. Nah, adab yang kelima, dilarang buang hajat dengan menghadap belakang atau menghadap ke kiblat.
Yang keenam, dimakruhkan bagi orang yang membuang hajat untuk melawan arah angin, sebab dia khawatirkan ada percikan air kencing yang membuat terkena najis. Adab ketujuh, dimakruhkan bagi orang yang sedang buang hajat untuk berbicara. Namun, apabila memang ada kebutuhan, maka diperbolehkan untuk membicara seperti meminta gayung atau membersihkan najis. Adab ke-8 adalah dimakruhkan menghadap matahari dan bulan secara berlangsung, sebab keduanya merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan nikmatnya bermanfaat bagi seluruh alam semesta. Adab yang ke-9, dianjurkan untuk beristinja dengan tangan kiri, sebab tangan kanan digunakan untuk makan. Nah, selanjutnya adalah tata cara beristinja. Yang pertama adalah membaca doa terlebih dahulu sebelum memasuki toilet. Yang kedua, mendahulukan kaki kiri ketika hendak masuk ke toilet. Yang ketiga, memakai alas kaki ketika di dalam toilet. Yang keempat adalah menutup pintu rapat-rapat ketika berada di dalam toilet. Nah, yang kelima adalah membersihkan tempat keluarnya kotoran dengan menggunakan tangan kiri. Lalu yang keenam adalah menyiram kloset sampai bersih. Yang ketujuh adalah membuang sampah pada tempatnya. Yang ke-8, mendahulukan kaki kanan ketika hendak keluar dari toilet. Yang ke-9 adalah membaca doa setelah keluar dari toilet. Sekian materi dari saya. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.